Jadi ini series event ya. Jadi ini adalah sesi keempat di mana kita ngebahas seputar Terraform dan materinya hari ini adalah seputar penggunaan atau managing Kubernetes dengan menggunakan Terraform yang akan dibawakan oleh Agung. Mungkin langsung ngobrol-ngobrol aja sama Agung ya. Gung, Ya, boleh. um, Betul. objektifnya hari ini ngapain ya? Hari ini kita bakal belajar tentang gimana sih caranya kita nge-provisioning suatu Kubernetes cluster kalau kita mau pakai ahli cloud. Garis besarnya sih seperti itu. Dan untuk project scope-nya mungkin aku bakal lebih detailin sih. Jadi di sini akan lebih ke project scope yang lebih untuk cluster kecil gitu. Bisa dilanjut ya, Gung. Balik ke Agung. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu mungkin nama aku Agung. Aku di sini sebagai mewakili SRE Dana untuk nge-presentin tentang Kubernetes. Dan materi di hari ini tuh akan berkaitan dengan Kubernetes dan provisioning with Terraform. Wait, sorry. Aku balikin slide dulu. Oke. Yang pertama, mungkin sedikit flashback aja dulu ya. Kemarin di sesi 1, 2, 3, 4 kita udah belajar kan tentang pertama basic Terraform itu apa sih? Kenapa kok kita harus pakai Terraform? Kemudian apa sih bagusnya dia dibanding kita provisioning manual ataupun pakai tools lain? Kemudian basic installation-nya, kalau kita mau install di instance itu gimana, kalau kita mau nge-run di lokal itu gimana. Kemudian untuk sintaks-sintaksnya yang basic juga kita udah pelajarin bersama di sesi 2 kemarin sama Boy. Apa sih bedanya resource, apa sih terus bedanya data source sama resource, gimana cara gunain variable dynamic, gimana cara kita menggunakan modul, itu udah sedikit dipelajarin di sesi-sesi sebelumnya. Sama kemarin juga udah belajar tuh hands-on tentang provisioning VM dan manage database juga di sesi 4 kemarin sama Mas Egi. Kemudian hari ini garis besarnya sih akan ada 4. Itu aku bakal sedikit jelasin tentang overview-nya si Kubernetes sih. Yang kedua, tipe-tipe container service yang ada di Alibaba Cloud tuh ada apa aja sih? Dan yang ketiga itu tentang perbedaan dari Kubernetes Managed dan Kubernetes Self-Managed. Dan yang keempat nanti akan ada sedikit hands-on, yang tadi aku udah sempat singgung sedikit, jadi hands-on-nya akan kita mencoba untuk membuat Kubernetes tapi dengan project scope yang lebih kecil gitu. Dan di sini aku menggunakan centralized TF instance sama menggunakan remote backend. Untuk TF state-nya menggunakan OSS bucket. Oke, langsung masuk ke materinya aja ya. Yang pertama itu Kubernetes overview. Dikit-dikit kita bahas nih. Udah pada tahu belum bedanya VM sama container nih? Nah, kalau secara garis besar sebenarnya VM atau container itu perbedaan garis besarnya itu cuman ada di layernya. Kalau di virtual machine kita deploy suatu aplikasi di atas virtual machine, biasanya suatu virtual machine untuk di provisioning itu membutuhkan hypervisor. Sedangkan di container kita udah nggak ada hypervisor. Di atas OS itu udah langsung ada suatu service namanya Docker Engine. Gitu. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, container itu immutable. Immutable ini berarti dia versinya templating. Kita expected-nya sekali template itu ada dua kemungkinan. Memang kita dari awal templatingnya sudah benar atau salah. Jadi kita nggak troubleshoot si container. Kita cuman rolling restart atau buang. Kemudian container juga lebih cocok untuk suatu aplikasi microservices. Kemudian perbedaan lainnya, kalau container itu lebih mudah untuk di rollback. Kalau di VM, kita harus
ngerollbacknya via CI/CD yang udah kita bikin. Itu kan cukup susah ya menurutku. Jadi kalau kontainer ya udah lebih gampang sih secara workflow. Oke, next. Sedikit bahas tentang Kubernetes arsitektur sih. Jadi bagian besarnya Kubernetes arsitektur itu ada dua. Yang pertama itu Kubernetes control plane, sama yang kedua Kubernetes worker node. Yang pertama itu di Kubernetes control plane atau master node itu ada Kube controller manager, atau yang kita sebut juga master node. Nah, yang di dalam Kubernetes master node ini ada controller manager, API server, scheduler, etcd. Nah, kalau untuk cloud controller manager ini sebenarnya based on cloud provider-nya. Kemudian di dalam worker node ini ada 3. Secara garis besar gambarnya sih seperti ini. Kemudian dari fungsionalnya ya, di Kubernetes API server itu sebenarnya cuma sebagai API server yang bertugas untuk nge-scale in atau scale out. Jadi etcd itu sebenarnya seperti layaknya database yang digunakan untuk nge-store semua data state dari si Kubernetes clusternya, termasuk data deployment dan data cluster worker node dan semua master node-nya juga. Kemudian yang ketiga ada Kube scheduler. Di dalam Kube scheduler ini apa? Kube scheduler itu suatu komponen di master node yang untuk fungsinya cuma untuk nge-watch, ngeliatin ini bakal ada pod baru yang akan di-assign di node atau enggak. Kalau ada, dia yang akan menentukan pod itu akan di-run di node mana. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada Kube controller manager. Kube controller manager ini lebih ke suatu komponen yang bertugas cuma untuk nge-run proses node controller, application controller, dan endpoint controller. Ada 2, ada service controller sama pod controller. Dan yang terakhir juga ada service account dan token controller. Oke, lanjut ke bagian worker node. Nah, di worker node kan ada 3 nih. Yang pertama Kubelet. Kalau Kubelet ini fungsinya sendiri sebagai agen untuk nge-run node yang ada di dalam cluster. Dia yang make sure semua bahwa kontainer yang di-assign sama Kube scheduler itu bakal di-runningin di dalam pod. Gitu. Dan yang kedua ada Kube proxy. Nah, Kube proxy ini lebih ke network. Dia kayak rule tabel gitu, network yang untuk mengatur gimana sih networknya di si cluster Kubernetesku, itu semua diatur oleh Kube proxy. Dan dia juga bertugas untuk nge-forwardin network keluar maupun ke dalam. Yang terakhir itu container runtime. Nah, container runtime itu suatu software atau proses yang untuk sebagai basic runtime-nya si container. Nah, di Kubernetes sendiri ada 3 yang sering dipakai sih. Ada Docker, Containerd, sama CRI.o. Oke, nah dari Terraform sendiri, cloud provider-nya ini ada beberapa yang udah widely used. Ada AWS, Google Cloud, Azure, Oracle, Alibaba, VMware, dan lain-lainnya sih, masih banyak. Kemudian, kenapa sih kita butuh Terraform? Dan Terraform itu bagus terutama untuk kalau kita mau provision Kubernetes. Sebenarnya ini juga bukan hanya untuk Kubernetes. Alasan yang pertama itu infra as a code. Kalau cluster kita ada infra as a code, untuk next-nya kita mau melakukan perubahan ataupun rollback itu bakalan lebih mudah. 1. Yang kedua, dia juga udah support multi cloud provider. Yang ketiga, dia udah ada versioning-nya. Yang tadi masih berhubungan sama rollback. Kalau ada code versioning, berarti kita untuk melakukan pembaharuan ataupun rollback itu lebih mudah di level infrastruktur. Dan yang keempat, Terraform-nya juga udah support centralized ke repository. Jadi code yang kita bikin itu udah bisa dikasih GitOps flow dan diupload ke GitHub, GitLab, Bitbucket, dan repo-repo lainnya. Dan alasan yang terakhir sih pastinya udah bisa reusable code sebagai templating menggunakan si Terraform modul. Oke, lanjut ke macam-macam container service di Alibaba. Nah, di Alibaba itu untuk container service ada 5 macam.
Yang pertama, Swarm. Swarm ini sama aja kayak cluster Docker Swarm sih. Kemudian ada manage Kubernetes yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian Ali Cloud CS Kubernetes. Nah, bedanya CS Kubernetes sama manage ini, perbedaannya cuma ada di master node-nya. Kalau manage Kubernetes, itu kita nggak bisa ngelihat masternya dan nggak bisa ikut nge-maintain node masternya. Tapi kalau kita menggunakan Ali Cloud CS Kubernetes, kita bisa ngelihat si masternya dan bisa ikut nge-maintain node-nya juga. Kemudian serverless ini untuk serverless application, tapi masih containerized juga. Kemudian ada Ali Cloud CS Application. Nah, Ali Cloud CS Application ini kita nggak perlu mikirin dia bakal dideploy di cluster mana, clusternya seperti apa, karena dia memang dideploy sebagai level aplikasi yang containerized. Pokoknya infrastrukturnya kayak apa itu udah diaturin sama Alibaba. Kita taunya kita aplikasinya port sekian, endpoint sekian, nyala. Gitu. Tapi untuk topik hari ini kita bakal akan lebih ngebahas ke manage Kubernetes ya. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang bedanya apa sih tentang Kubernetes Manage sama Self-Manage. Nah, perbedaan jelasnya sih sebenarnya tadi udah sempat aku bilang. Ada di master node-nya. Jadi service level agreement-nya itu, SLA-nya itu ditanggung sama cloud provider kalau Kubernetes Manage. Karena kita nggak perlu susah-susah install si master node-nya. Kalau ada problem juga nggak perlu nge-troubleshoot. Nah, terus keuntungan keduanya dari Kubernetes Manage itu pasti bakalan lebih gampang untuk nge-provision. Karena kita udah disediakan UI-nya oleh si cloud provider. Dan juga API untuk Terraform creation-nya. Yang ketiga itu stable version of Kubernetes. Jadi cloud provider pasti nggak mungkin ngasih pilihan option version yang nggak stable. Dia pasti akan nge-list version yang udah stable doang. Gitu. Dan yang keempat itu dari segi masternya, kalau kita pakai Kubernetes Manage, itu udah dijamin HA dan multi-zonal dari regionnya. Misal di region Indonesia udah ada 2 zone nih, zone Indonesia A sama B. Itu udah pasti masternya nge-cover semua zone itu. Dan yang keempat itu internal team kita bisa lebih fokus nih untuk nge-maintain si worker node-nya aja dan ngepikirin si ICD dari platform kita gitu. Kemudian yang keuntungan yang terakhir dari Kubernetes Manage itu biasanya dia udah ada instalasi untuk bundling dengan Cloud Monitor, logging system, kemudian plugin-plugin lain yang dibutuhin di Kubernetes ataupun logging ataupun monitoring gitu biasanya udah integration sih. Nah, terus kalau Kubernetes self manage itu yang pasti kalau kita mau self manage kita harus tahu dulu belajar tentang Kubernetes hardware ataupun Kubernetes installer. Tapi nggak melulu Kubernetes self manage itu juga jelek, ada keuntungannya sebenarnya. Kalau kita nge-manage-nya dengan bagus dan nge-plan arsitekturnya juga dengan benar, sesuai dengan project scope yang kita butuhin, kemungkinan besar cost-nya akan lebih kecil. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita bentar lagi akan langsung nyoba ke hands-on aja ya. Jadi di hands-on kali ini, aku agak mau jelasin dari arsitektur yang udah aku buat untuk hands-on kali ini. Jadi, aku udah punya VPC nih. VPC-nya subnetnya 172.16.00/16. Kemudian di dalamnya aku juga udah punya satu vSwitch. vSwitch-nya udah dipakai sama Terraform instance. Dan Terraform instance-nya ini keadaannya udah ada ya. Jadi nggak ke-create lewat Terraform. Dan untuk disaster recovery-nya sendiri sih aku biasanya metodenya si instance ini aku daily backup gitu. Kemudian untuk remote backend-nya aku milih OSS di sini, Alibaba paket namanya OSS. Nanti aku bakal liatin dikit. Nah, nih. Untuk VPC-nya ini yang aku bilang tadi, aku udah punya VPC, subnet itu vSwitch-nya masih 1. Kemudian aku udah punya bucket juga. Bucket itu tujuannya untuk nge-store TF-state tadi, namanya My Kubernetes. Dia bucketnya statusnya private. Kemudian ada di region Jakarta. Oh ya, untuk instance Terraform agar bisa connect ke bucket
paket secara private connect, itu harus regionnya sama ya, nggak boleh beda. Oke, kemudian aku create folder namanya demo. Di dalam demo ini ntar tempat aku nge-store TF state-nya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini posisi yang udah ke-create di sini, dan dari instance TF ini aku bakal masukin code aku ke situ untuk nge-spawn Kubernetes cluster dengan 2 vSwitch, 2 subnet vSwitch. Aku bakal ngebikin 2 vSwitch baru. Yang pertama untuk vSwitch node dan yang kedua untuk vSwitch spot. Oke. Mungkin aku langsung lanjut ke hands-on aja ya. Aku bakal jelasin sedikit tentang code-nya. Nah, di sini aku buka via text editor dulu ya, biar lebih enak buat dilihat. Jadi, aku tuh bagi 5 file TF untuk projectku ini. Yang pertama ada backend TF, kemudian data source TF, sama Kubernetes TF, output.tf, variable.tf, sama VPC vSwitch TF. Nah, yang pertama si backend.tf dulu. Backend.tf ini di sini kita cuma ngedefine si version dari Terraform, kemudian backend si OSS-nya di mana, nama bucketnya apa, kemudian nama foldernya apa, terus nanti akan TF state-nya dinamain apa, dan regionnya akan ditaruh di mana. Dan yang kedua, require provider ini cuma untuk ngedefine version spesifik dari si Ali Cloud Terraform provider yang akan kita pakai. Karena di sini kita mau pakai Kubernetes versi yang agak baru sih, jadi aku saranin pakai versi Ali Cloud providernya juga yang baru, biar versi code-nya nggak terlalu banyak aneh-aneh atau bug gitu. Oke. Lanjut, di sini aku juga punya data source. Nah, data source itu aku gunain untuk apa sih? Di sini data source aku gunain untuk nge-populate data ya dari suatu resources yang udah ada di akunku tadi. Contohnya kayak VPC. VPC aku udah nggak perlu bikin lagi. Karena aku mau taruh Kubernetes clusterku itu satu VPC dengan si TF instance-ku tadi. Cuman vSwitch-nya harus nge-create baru gitu. Di sini aku ada nge-select VPC, kemudian nge-select Ali Cloud Zone, kemudian juga untuk nge-populate data tentang instance type yang akan kugunain di worker Kubernetesku. Di sini sih aku bakal pakai 4 core, 8 giga memori, kemudian instance type-nya ECS C6, dan di sini role-nya kugunain sebagai worker. Oke. Kemudian lanjut ke vSwitch dulu. Oke. Di dalam vSwitch ini sebenarnya cuman aku ngebikin vSwitch 2. Yang pertama itu node vSwitch, sesuai yang udah aku jelasin tadi. Node vSwitch ini sebenarnya nanti akan digunain untuk subnetnya si node worker Kubernetes. Kenapa kok ku sendiriin? Oh iya, aku bakal jelasin dikit dari segi networknya si Kubernetes ya. Di Kubernetes Ali Network itu ada pilihan 2 tipe. Ini kalau bisa dilihat di sini. Nah, dia itu di-define sebagai add-ons. Ada 2 tipe kalau kita langsung ke dokumentasinya. Coba aku ke dokumentasinya ya. Sebentar, aku bukain dokumentasinya biar lebih jelas. Network. Nah, di sini untuk network itu dia menyediakan 2 tipe. Yang pertama Flannel sama Tairway. Jadi di Kubernetes Ali dia menyediakan 2, Flannel sama Tairway. Simbolnya kalau Flannel itu antara IP dari node worker sama IP dari pod yang akan dipakai si Kubernetes untuk nge-spawn aplikasi, itu bakal pakai CIDR block yang sama. Jadi pakai satu vSwitch bisa. Itu Flannel. Kapan kita bagusnya gunain Flannel? Saat mungkin untuk project scope-nya yang beneran kecil dan nggak butuh
nge-spawn pod banyak nantinya. Gitu. Kalau untuk Tairway itu yang bakal kita coba. Jadi dia membuat 2 vSwitch. Yang vSwitch pertama digunain untuk node dan vSwitch kedua digunain untuk subnetnya si pod. Dan di sini keunggulannya kita bisa assign secukupnya untuk si node karena dia punya subnet sendiri. Di sini sih aku bikin /24 jadi cuman berapa ratus IP doang yang disediain untuk si node. Sedangkan yang pod aku bikin ribuan IP range-nya gitu. Oke, kita lanjut ke main TF kita. Nah, di main TF kita ini ada si resource Kubernetes untuk nge-spawn. Sebenarnya ini udah langsung lihat dokumentasi aja, tapi aku bakal coba jelasin dikit sih. Di resource Kubernetes itu kita bisa define apa aja. Yang pertama name. Name itu untuk cluster name kita. Cluster kita ingin kita namain apa gitu. Kemudian version. Version ini version dari si Kubernetes kita. Kita mau pakai Kubernetes versi berapa sih? Gitu. Untuk worker vSwitch ID, ini vSwitch yang kita define di node vSwitch tadi. vSwitch-nya itu subnet berapa? Nah, itu kita panggil di sini. Kemudian pod vSwitch ini sama. Ini masih manggil vSwitch lagi, cuman kita manggil pod vSwitch yang kita create di sini tadi. Oke, lanjut ke worker instance type. Nah, worker instance type ini sebenarnya bisa langsung define kalau kita malas, nggak mau dynamic. Tapi karena aku mau dinamik, jadi aku tadi ngepopulate datanya via data source. Aku ambil yang instance yang core-nya 4, memorinya 8, tipenya ini, dan itu di define sebagai worker. Nah, oke. Kemudian untuk worker number. Nah, worker number ini adalah total dari worker node yang akan di-spawn di dalam Kubernetes cluster kita. Kemudian service CIDR. Nah, service CIDR ini sebenarnya kalau di Kubernetes kan punya service ya untuk nge-expose si pod kita, aplikasi kita. Nah, ini itu subnet si service-nya nanti. Jadi kita harus punya juga untuk subnet si service-nya kalau kita mau nge-deploy suatu Kubernetes. Kemudian worker instance charge type ini lebih ke pembayaran sih. Biasanya ada 2 tipe, subscription atau postpaid. Postpaid itu kayak PS Yugo harusnya. Nah, di sini aku pakai PS Yugo. Nah, kemudian disk. Di sini ada disk kategori, ada ultra disk atau SSD. Kemudian disk size. Disk size ini minimal 20 sampai berapa giga aku lupa. Kemudian image. Nah, image ini kita harus nge-define image ID, bisa dari public image, ataupun kita punya image sendiri, terserah berdasarkan project kita sih, betternya kayak gimana. Nah, di sini aku pakai password ya, aku nggak pakai SSH key, tapi kalau untuk production grade, ataupun untuk project skala kecil sih, aku bakal lebih recommended si password ini nanti diganti jadi SSH key aja. Jadi kita udah punya image sendiri yang kita modify, kemudian menggunakan SSH key khusus, gitu. Kalau password ini agak nggak secure sih nanti karena dijadiin plain text saat kita decode gitu. Kemudian dia butuh ke internet nggak untuk ngelakuin yang update lah ataupun apa di dalam misalnya ping. Nah, kalau butuh internet udah ada net gateway-nya belum? Kalau belum bisa langsung di-createin via Terraform juga. Dia bisa langsung bundling sama di resource Kubernetes-nya. Kemudian mau pakai Cloud Monitor nggak? Nah, ini semacam plugin-pluginnya. Cloud Monitor ini kita butuh nggak? Mau nggak sih sekalian node si Kubernetes kita itu dimonitoring sama alat monitoringnya Ali. Kalau di sini aku false-in biar nggak terlalu lama nanti creation-nya. Nah, SLB Internet ini lebih ke API-nya. API si Kubernetes cluster-nya. Dia butuh ke internet nggak? Butuh endpoint internet nggak? IP public nggak? Karena aku di sini semuanya private demonya, jadi aku nggak butuh dia ke expose ke internet gitu. Dan yang terakhir add-on. Nah, add-on ini penting karena yang tadi aku bilang network itu termasuk add-on kalau di Kubernetes Alibaba ini. Jadi kita define-nya itu pakai for untuk perulangan setiap add-on yang ada di dalam variabel dia bakal diambil namanya sama config-nya.
Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke variabel aja. Oh iya, kalau yang teman-teman lihat ini kenapa nggak sesuai sama yang aku jelasin dari tadi, ini sebenarnya kan kalau kita tahu, sama-sama tahu Terraform itu kan menggunakan variabel biar dynamic ya, istilahnya biar kita nggak nge-hardcode langsung di si resources-nya, value-nya. Jadi kita lempar ke variabel TF. Nah, di sini. Jadi di variabel TF ini variabel yang dipakai sama VPC. Keterangannya ya tadi dipakai oleh data source, nge-select subnetnya berapa, CIDR blocknya, regex name-nya apa, kemudian Visvis node ini hampir mirip sama kayak yang VPC variable. Aku define CIDR block juga, kemudian dia mau ditaruh di zone mana. Kemudian Visvis pod juga sama kayak Visvis node. Nah, kemudian aku define juga cluster name. Di sini namanya aku namain my Kubernetes. Kemudian di sini aku bikin, nah kenapa kok di sini aku lebih sering pakai variabel objek daripada single variable sih? Karena variabel objek menurutku untuk kerapian aja sih. Jadi kan objek itu kumpulan dari beberapa variabel. Nah, kalau itu masih relate anggapannya, lebih baik dibikin objek. Makanya di sini ku namain variabel object worker. Karena di sini berisi semua variabel yang dibutuhin untuk ngedefine si worker node tadi. Nah, ini ada versinya si Kubernetes 1.14.8. Kemudian total node-nya aku define cuma 2 workernya. Service CIDR blocknya bakal pakai 192, 168, 1280. Kemudian charge tipenya postpaid. Disk kategorinya cloud efisiensi. Kemudian di size-nya 20 giga. Nah, ini image ID-nya aku pakai public image karena aku nggak sempat buat bikin image sendiri. Nah, di sini password-nya plain text kan seperti yang aku bilang tadi. Kalau mau untuk production grade atau project beneran, better jangan pakai password, tapi kita pakai image sendiri, kita punya image bikinan sendiri yang udah pakai SSH. Oke, dan di cluster add-ons ini kita define yang pertama. Nah, tadi kan aku sempat jelasin tuh, kita nge-it setiap apapun yang muncul di variabel cluster add-on. Nah, di sini aku ada define 2 tuh. Yang pertama TRW ini network plugin. Aku pakai yang tadi TRW. Kemudian aku juga nyalain namanya logtail. Oke. Dari code sih sebenarnya cuma itu aja. Mungkin kita coba langsung praktik aja ya. Wait. Aku select IP-nya dulu. IP instance-ku. Nah, ini IP instance Terraform-ku ya. Aku udah punya IP public. Karena ini sifatnya private, jadi si instance ini butuh IP public untuk ke SSH karena aku nggak punya suatu VPN server untuk masuk ke sana kalau aku bikin IP intranet. Ya, ada di dalam instance-nya dan code-nya juga sebenarnya udah aku masukin kemarin ada di dalam directory opt terraform. Nah, ini codeku dan di sini kita bakal langsung terraform ini. Ini kita udah tahu kan ya, ini udah pernah aku init. Jadi ini tuh sebenarnya untuk ngedownload versi si providernya, nge-update plugin. Kalau kita misalnya ngelakuin perubahan versi, itu kemudian kalau udah kita plan. Nah, dari plan ini kita cek dulu ya, hasilnya udah sesuai sama yang bakal mau kita create atau enggak. Nah, di sini aku kan mau nge-create 2 vSwitch, aku cek dulu. vSwitch, iya, ada vSwitch node, subnetnya ini, namanya my Kubernetes node, kemudian ada pod vSwitch, subnetnya ini, kemudian namanya my Kubernetes pods, VPC ID-nya udah pakai VPC ID yang udah sesuai dengan ku create tadi, kemudian di bagian manage Kubernetes. Di manage Kubernetes ini bakal ada semua variabel si manage Kubernetes nih kelihatan. Mana yang kita set maupun mana yang udah default value. Jadi ini juga saat plan itu penting banget buat kita ngecek. Jadi
saat kita udah apply, itu benar-benar udah sesuai dengan apa yang kita inginin gitu. Dan di sini aku cek udah sesuai semua. Kalau udah langsung kita Terraform apply aja. Oke. Ini bakalan agak lama sih. Ini masih kosong ya. Nah, oke, yes. Nah, ini dia lagi nge-createin untuk vSwitch sama si Kubernetes clusternya. Dan untuk range waktunya sih kira-kira butuhin waktu 15 menit untuk creation-nya si Kubernetes cluster. Kita bisa tinggal lihat dari UI-nya aja. Nah, di sini dia lagi inisialisasi. Jadi masih butuhin waktu kira-kira 15 menit. Untuk vSwitch sih harusnya udah jadi. Kita bisa cek ke vSwitch-nya langsung. Ini kita refresh aja. Nah, di sini udah berubah jadi 3 nih. Artinya si Terraform udah selesai nge-createin vSwitch. Gitu. Untuk si Kubernetes ini kan agak lama nih. Mungkin bisa aku kembaliin ke Boy dulu sambil nungguin ini kita bisa kalau ada pertanyaan mungkin. Jadi Gung, nanti ini code-nya belum di-push ke ini ya, ke GitHub ya? Oh iya, untuk code nanti aku bakal share di GitHub-nya. Aku malam ini paling aku upload nanti. Sekalian Setelah slide, sesi ini. sekalian slide-nya ya? Iya. Jadi untuk yang aku praktekin ini sebenarnya project scope-nya kecil ya. Dan klasternya juga beneran cuman klaster yang enggak untuk skala yang aplikasi gede. Aplikasinya mungkin menengah ke bawah. Dan ini lebih recommended untuk single cluster. Kalau untuk mau kita maintain multiple cluster, better aku saranin pakai modul. Mau nanya deh, boleh ya? Iya. Boleh, Pak. Nanya gue, ini sebenarnya Terraform itu kayak tools buat nge-generate si Kubernetes infra gitu ya? Iya, sebenarnya gini. Jadi Terraform itu suatu infrastructure tools yang digunakan untuk level provisioning awalnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk deployment karena Terraform sendiri setahu aku udah ngelakuin ekspansi sampai bisa integrate ke CI/CD. Jadi dia setelah ngelakuin si creation provisioning, dia itu bisa nge-execute command langsung ke instance-nya. Tapi harus integrasi sama Ansible kayak ya CI/CD tools yang lain kayak contohnya Ansible tadi yang aku sebutin. Harus dicek di dokumentasinya sih. Tapi sebenarnya dia ini lebih ke provisioning tools. Infra tools. Kalau selain Terraform biasa di luar ada apa sih yang buat kayak gini-ginian? Kalau untuk spesifik IAC yang aku masih tahu baru Terraform. Tapi kalau untuk provisioning itu Ansible juga bisa. Ya Ansible juga bisa. Cuman perbedaannya ini sebenarnya udah dijelasin di sesi 1 sih Mas. Jadi dia perbedaan sama Ansible itu kalau Ansible itu kan fokusnya sebenarnya dibikin untuk layer aplikasi, tapi nggak menutup kemungkinan untuk dia nge-create suatu VM ataupun infrastruktur. Nah, bedanya ada di TF state check-nya itu tadi Mas. Kalau Terraform, kenapa kok infra as a code? Karena dia bisa rollback. Rollback-nya by apa pembandingnya? Dari instance beneran yang udah kita create sama TF state tadi. Oke, mungkin aku liatin contohnya TF state aja ya, biar ada gambaran. Jadi kan tadi aku remote backend-nya di OSS nih. Nah, aku buka file OSS TF state aja ya. Nah, ini masih kosong karena Terraform creation-nya belum selesai. Nanti kalau itu Terraform-nya udah selesai nge-create, si state ini bakalan di-update, Mas. Isinya, output-nya ini sesuai sama resource apa yang kita create. Itu semua ada dari ID instance-nya, apa semua keterangan yang kita ada di code, itu semua ada di sini. Ini sebagai pembandingnya dengan code kita. Oke. Sip. Satu lagi dong. Nah, biasanya kalau misalnya ada project nih, kita mau bikin infra, let's say Kubernetes gitulah ya. Berarti Terraform ini secara life cycle di-execute sekali doang gitu ya, buat nge-generate infra awalnya gitu. Betul. Sama untuk maintain selanjutnya juga tetap pakai Terraform.
Nah, kalau maintain biasanya apa sih dari Terraform itu? Misal kita kayak ini, nanti aku bakal praktekin sih. Contohnya, ini kan Kubernetes clusterku cuma 2 node nih. Gimana sih kalau aku mau nge-scale out, aku pengen nambah nih, udah nggak cukup nih podku, udah megap-megap memorinya gitu. Aku pengen nambah. Kita tinggal update code-nya, Mas. Contoh nih, di code-nya. Wait, aku buka code. Kan tadi aku udah bilang nih, worker node number ini sebenarnya yang menunjukkan number yang ada di Kubernetes cluster kita ini ada berapa sekarang. Kalau kita update variabel itu, misal let's say kita nanti bakal update ini ke 3. Terus kita run Terraform init, plan, dan apply lagi. Itu dia bakal nge-apply si worker node ini. By default dia akan nge-scale outin secara langsung. Dan semua dilakuinnya nggak ada manual dari UI. Semua kita lakuin as code. Terstruktur, lebih terstruktur, dan ya rollbackable sama disaster recovery-nya ada gitu. Oke. Tapi Tapi kalau misal pun ya instance yang udah ada yang 2 tadi itu hilang nggak atau tetap ada? enggak sama sekali. Iya, makanya Aman kan ada berarti. TF state kan. Ada TF state itu fungsinya ngesimpan apa yang udah existing, Mas. Selama dari code nggak ada perubahan instance ID, UI-nya juga di UI instance-nya nggak ada yang nge-delete, berarti kan instance ID-nya anggapnya nggak berubah tuh, Mas. Dia Jadi dicek dia masih sama. Dia kayak cuma butuh incremental gitu ya? Iya. Mantap. Jadi Terraform itu bukan cuma untuk creation sih sebenarnya, untuk workflow kita nge-maintain infrastruktur. Gitu. Oke, sip. Thank you, Agung. Iya, sama-sama, Mas. Nah, kalau sukses dia bakal nge-apply outputs. Oh iya, aku lupa jelasin dikit outputs. Outputs itu juga dari Terraform, fungsinya untuk nge-outputin semua value baik data source, resource, ataupun variabel yang mau kita keluarin saat setelah apply. Jadi lebih untuk ke checking aja sih. Checking value apa yang udah tercreate itu value-nya udah sesuai. Kayak recheck doang. Oke, ini udah selesai. Langsung kita cek ke UI-nya aja. Oke. Nah, di sini statusnya udah running ya. Ini running. Kemudian kita coba cek ke TF state-nya nih. Wait. Ini karena bucket kita private. Jadi kalau di Alibaba itu kalau bucketnya private, untuk URL yang bisa kita untuk mengakses file itu ada timeout-nya, ada waktunya. Dia udah berubah nih URL-nya. Nah, tadi kan clusternya udah ke-create nih. Nah, ini juga sesuai kayak yang tadi ditanyain sama Mas Imam nih. Nah, si Terraform itu nyocokin dari mana sih? Sebenarnya nyocokin dari state ini. Kalau kemarin di sesi sebelumnya kita kan udah belajar tuh gimana nge-execute Terraform di lokal. Nah, sekarang kita udah pakai remote backend. Remote backend-nya itu bucket. Nah, kalau bucket di Alibaba kita pakainya OSS. Nah, state inilah yang digunakan untuk disaster recovery-nya sama rollbackable-nya. Gitu. Terraform API itu selalu ngecek file ini. Jadi kalau kita melakukan perubahan plan sama apply, dia sebenarnya nge-apply ke state ini lagi. Nge-update value-nya lagi. Oke. Karena ini udah run, mungkin aku coba scale ya via Terraform. Jadi aku pengen scale node-nya menjadi 3. Langsung aja kalau udah kita plan lagi. Dan kita apply. Nah, ini akan butuh waktu yang cukup lumayan juga, paling 5 menit, sekitar 5 menit. Dan di sini harusnya statusnya sudah berubah jadi scaling. Ya,
scaling. Di sini artinya berarti Terraform master node-nya sedang melakukan scaling node-nya. Gitu. Ini tinggal nungguin aja sih. Nanti bakal jadi tiga node. Aku paling cuma mau nambahin aja sih, kalau kita mau nge-provision suatu cluster Kubernetes, terutama di Terraform itu, yang pertama harus kita make sure udah value-nya udah bener dari awal, itu kayak VPC, vSwitch, kayak contoh tadi, worker node-nya butuh HA atau enggak, subnet-nya berapa aja, itu harus dipastiin dari awal udah betul ya. Karena apa? Kalau kita ngubah value itu, by default value itu nggak bisa dirubah, itu tuh awal creation aja. Nah, value apa yang bisa diubah? Itu kayak tadi, total worker node, kemudian kayak disk, dan lain-lain. Yang sifatnya memang bisa diubah secara hot reload. Kalau kita ngubah value sesuatu yang kayak VPC, vSwitch, itu dia, kalau kita rubah via Terraform pun, hitungannya dia bakal nge-create instance Kubernetes baru. Udah bakal ngebikinin recreate. Gitu. Mungkin yang perlu dicatat itu aja sih, kalau mau pakai Terraform. Jadi, dari awal plan-nya udah harus jelas dulu. Goal-nya, scope-nya si project ini mau dibuat Kubernetes cluster-nya seberapa, kayak apa. Gitu. Oke. Udah selesai. Oh, cepet juga ya nge-scale. Nah, di sini udah berubah jadi 3 nodes. Nah, untuk demo sih udah sebenarnya sesi ini demonya cukup untuk sampai ini aja. Nah, mungkin balik ke slide bentar. Aku di sini ada kasih. Oh ya. Di sesi ini kan kita masih belajar tentang nge-apply di suatu centralized TF instance. Nah, kalau mau lihat kelanjutannya gimana sih caranya nge-git opsin sama nge-centralizing si code kita, mungkin bisa untuk join yang sesi selanjutnya, yang sesi 5, masih sama aku juga. Nanti jadi akan ada satu repository dan satu aplikasi namanya Atlantis yang di-deploy di dalam TF instance, dan dia bakal nge-automatin code kita. Jadi kita ngeubah-ubah code itu udah nggak via masuk ke instance-nya lagi. Jadi bakalan via dari repository. Oke. Dari aku sih cukup sekian. Mungkin di sini aku ada sedikit kasih related artikel. Nah, ini ada Kubernetes modul. Kalau kalian mau nge-maintain multiple cluster dan mau terstruktur dan modular, bisa mampir ke ini, udah ada officially-nya modul untuk nge-deploy multiple cluster. Tinggal pakai aja. Oke, dari aku sih udah. Mungkin aku waktu dan tempat kembaliin ke moderator, Boy. Alright. Kalau untuk pertanyaan sih dari Zoom nggak ada ya. Dari ada, terus juga kayaknya udah bisa kita ini sih. Sambil nunggu mungkin aku mau ngasih informasi. Jadi nanti kalau repository-nya akan tadi kayak yang dibilang Agung, bakalan di-push ke GitHub. Terus setelah itu untuk pengumuman soal kemenangan, challenge ECS yang diadakan di sesi kedua, itu kriterianya itu kan kemarin adalah kita nge-create 2 instance, di mana kedua instance ini berada di zone terpisah, yakni di zone A dan zone B, dan kedua instansi ini menggunakan private IP. Lalu kedua instansi ini akan ditopang oleh SLB, di mana SLB-nya ini menggunakan IP public. Jadi yang berhasil mendekatin kriterianya itu dari Mas Samsul Hadi. Jadi cuma satu yang berhasil mendekati. Nanti kalau ada mungkin sanggahan dari teman-teman yang udah submit nih, wah kenapa bisa nggak menang nih? Nah, nanti bisa PM ke aku atau chat lah. Sama sih, chat atau PM. Oke, oh ini ada pertanyaan. Oke, sorry. Jadi di Ingtalk ada pertanyaan. Oke, jika ada perubahan. Oke, ini Mas Agung. Jadi, jika ada perubahan infrastruktur, itu akan mengganggu aplikasi kita nggak? Untuk ini.
untuk misalkan kita punya aplikasi di Kubernetes-nya, kita mau modif, itu ngeganggu aplikasinya nggak nanti? Oke, jadi balik lagi ke yang aku bilang tadi ya. Di sini skopnya Terraform cuman bekerja sebagai provisioner Kubernetes node. Jadi kita nggak sampai Kubernetes workflow untuk deployment, gimana caranya aplikasi ke deploy, aplikasi yang ke deploy bakalan down atau enggak. Selama itu nggak deletion node, nggak akan ngeganggu apapun yang ada di situ. Kecuali kalau yang kita lakuin ke infrastrukturnya, kita nge-remove node. Dan cara nge-remove-nya nggak sesuai dengan kaidahnya Kubernetes nge-remove node yang benar, itu bakal ada impact. Tapi kalau untuk misal kayak kita scaling, kita kayak tadi ngelakuin perubahan disk, perubahan apa, selama aplikasinya memang CI/CD-nya nggak di-execute by Terraform, Terraform-nya cuman sebagai sebatas provisioner, nggak akan ada sama sekali impact sih. Gitu. Kira-kira udah menjawab? Gimana? Oh, udah. Terus ada pertanyaan lagi nih, Mas Agung, saya mau nanya, untuk cryptography dan PV di Kubernetes, apa bisa menggunakan Terraform juga? Terima kasih. Oke. PV sama PVC sebenarnya kan levelnya level objek Kubernetes ya. Berarti lebih masuk dan lebih cocok kalau kita automate-nya via Kubernetes workflow. Nah, mungkin bisa lewat Kubernetes workflow kayak misal kayak CI tool kayak Helm yang memang udah dibikin untuk Kubernetes. Kalau dari aku sih better kayak gitu. Kalau nggak bisa, setauku nggak bisa karena itu termasuk Kubernetes object. Tapi kalau disk-nya bisa kita create via Terraform. Oh, menggunakan menggunakan Ansible untuk proses pembuatan VPC dan PV-nya. Bisa nggak, Pak? Itu, Pak Agung. Kayaknya nggak bisa deh. Tahu aku dia bisa, tapi aku memang belum pernah coba jujur. Dia yang terakhir itu udah bisa untuk creation Kubernetes. Harusnya kalau creation Kubernetes mungkin better dicek aja di dokumentasinya daripada antar aku salah jawab karena aku belum pernah pakai. Tapi yang jelas kalau untuk instance kayak Kubernetes, kemudian ECS itu udah bisa di provision via Ansible. Tapi kalau VPC-nya mungkin better, sekali lagi sih aku belum bisa jawab. Better kayak lebih dicek ke Ansible dokumentasinya. Karena itu juga out of topic sih sebenarnya. Oke. Mungkin udah cukup ya untuk pertanyaan. Mungkin nanti lebihnya akan kita coba, misalkan ada pertanyaan, bisa kita secara terpisah ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Darlin, mungkin Kakak bisa handle berikutnya. Ada tambahan? Thank you Agung, thank you Boy udah membantu untuk sesi hari ini. Sharingnya bagus banget. Kita juga belajar something new every week ya. Terima kasih atas partisipasinya bergabung dalam event ini ya. Sampai jumpa di next week.